Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina, pemimpin kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, Sayyidil Anbiya, pemimpin para nabi, wal mursalin, dan pemimpin para rasul, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga tercurahkan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau ajma'in semuanya. Wa ba'du fahadihi durusun awaliyatun. Ini merupakan pelajaran pengantar fil ahlakil mardiyati, terkait akhlak yang diridhoi. Wada'tuha li talibil ulumid diniyati. Ya. Di mana kitab ini ya saya susun li talibil ulumid diniyati, untuk para pencari ilmu agama. Wa qad damantuha minal ahlak ma yahtaju ilaihi talibul ilmi fi bidayati amrihi. Sungguh saya telah menggabungkan, saya telah mengumpulkannya minal ahlaki, dari beberapa ahlak, ma yahtaju ilaihi talibul ilmi, yaitu apa yang dibutuhkan oleh pencari ilmu, fi bidayati amrihi, sejak awal, hatta idza waffaqahullah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik, litahalluki biha, untuk berakhlak dengannya, karena marjuan, maka itu yang diharapkan, ayam fa'ahullahu bi'ilmihi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan ilmunya, wa ayyan fa'abihi katsiran min khalqihi, dan juga dapat mendapatkan manfaat dengannya banyak dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyur rasyad, dan Allah Maha penolong ya ke arah kebenaran, wal hadi, dan pemberi petunjuk, ila as-siratil mustaqim, menuju jalan yang lurus. Al-Mu'allif ini merupakan pengantar penulis kitab Wasaya al-Aba lil Abna. Ini merupakan kitab yang berisi tentang berbagai akhlak yang seharusnya mewarnai dan menghiasi para pencari ilmu. Kita sebagai manusia ya adalah pencari ilmu ya. Kita adalah pencari ilmu, karena mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Kita sebagai anak, baik kita yang sudah memiliki anak maupun anak yang menjadi anak-anak kita, semuanya adalah anak. Kita anak dari orang tua kita, anak kita adalah anak yang dilahirkan dari proses pernikahan antara suami istri. Maka disinilah pentingnya pesan seorang bapak terhadap anaknya. Ya. Di mana nanti ya kitab ini ya tentu akan memberikan sebagaimana yang diharapkan dari kita. Sejauh ini akhlak ini sangat mulai hilang dari generasi kita. Padahal
akhlak ini merupakan perkara yang utama dalam kehidupan. Ya, di dalam kitab Al-Mutallabatu li Thalabil Ilmi, Ibnu Qais mengatakan bahwa al-adabu aula minal ilmi. Adab itu lebih penting daripada ilmu. Berapa banyak orang berilmu tapi tidak beradab, maka tidak ada gunanya. Berapa banyak orang tidak berilmu tapi beradab, sungguh betapa banyak orang yang menyukainya. Nah, oleh karena itu, sebagai mana orang menganalogkan, ya, bahwa ilmu itu garam. Adab itu adalah tepung. Ya, ketika tepung dicampur garam, kebanyakan garamnya, maka itu sudah tidak bisa dimasak lagi. Tapi kalau kebanyakan tepungnya, insya Allah masih bisa dimakan. Artinya, banyak ilmunya tidak punya adab, maka tidak ada manfaatnya. Nah, punya adab dan sedikit ilmu, insya Allah masih akan memberikan manfaat kepada kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, inilah betapa karena kitab ini ya merupakan kitab tentang akhlak al-mardiyah, akhlak yang menjadikan seseorang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kajian kitab Wasaya al-Aba lil Abna, kita mulai ad-darsul awal. Ad-darsul awal, pelajaran pertama tentang nasihatul ustadz litilmidhihi. Nasihat guru kepada muridnya. Nah, kelebihan kitab ini senantiasa menggunakan kalimat pendekatan yang sangat menyentuh, yaitu menggunakan kata ya bunaya. Ya, kata ya bunaya ini menunjukkan bahwa betapa dekatnya ya antara wasi dan mausinya tadi, antara orang yang berwasiat dengan yang diberi wasiat. Semoga ini tergambar dalam diri kita. Ya, kita sebagai anak menerima wasiat dari seorang ayah yang diwakili oleh isi kitab ini. Ya, baik kita sebagai orang yang sudah dewasa, posisikan kita sebagai anak. Sehingga ketika menerima wasiat ini, ya, maka kita akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dengan nasihat-nasihat, wasiat-wasiat yang terdapat di dalam kitab ini. Ya bunaya, wahai anakku, ya, kata orang tua pada anaknya, arsadakallahu, semoga Allah membimbingmu, wa waffaqaka li sholihi a'mal, dan semoga Allah memberikan taufik kepadamu untuk amal-amal yang soleh. Innaka minni bimanzilatil waladi min abihi. Nah, sungguh engkau ya pada diriku ya sama dengan posisi seorang anak bagi ayahnya. Makanya beliau mengatakan ya bunayya. Jadi seorang ustadz pada tadi, muridnya tadi, memposisikannya seperti seorang anak bagi ayahnya. Ya suruni an arokah sahihal binyati. Sungguh menyenangkan aku jika aku melihatmu, badanmu, tubuhmu dalam keadaan sehat. Jadi seorang tua tentu akan senang, bahagia ketika melihat putranya tubuhnya sehat. Qawiyal idrok, akal dan pikirannya kuat. Zakiyal qalbi, hatinya bersih. Muhaddabal ahlaki, dia santun dalam berakhlak. Muhafidhon alal azabi, dan senantiasa menjaga adab, senantiasa menjaga tata krama, senantiasa menjaga sopan santun. Ba'idan anil fuhsyi fil qauli, jauh
dari berkata jorok, jauh dari berkata kotor. Latiful muasyarah, ramah dalam bergaul. Mahbuban min ahwanikah, sehingga dicintai oleh saudara-saudaranya, dicintai oleh teman-temannya, dicintai oleh orang-orang yang bergaul denganmu. Maka dengan itu, tuasi al-fuqara, hidupnya menghibur orang-orang miskin, menyenangkan orang-orang miskin. Wa tasfiku ala du'afa, bersimpati kepada orang yang membutuhkan. Iruzala, kesalahan, keburukan fi sholatika, maka jangan engkau tinggalkan sholatmu. Wala tuhmil fi ibadatika rabbika, jangan engkau abaikan ibadah kepada Tuhanmu. Nah, ini wasiat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya, yang memposisikan guru itu sebagai sebagai orang tua bagi anaknya. Itu yang seharusnya kita sebagai guru, apalagi sebagai orang tua bagi anak-anak kita, tentu kita tidak ada seorang pun dari kita yang menginginkan anaknya menjadi anak yang tidak baik, menjadi anak yang durhaka. Tentu semua dari kita menginginkan anak yang menjadi qurrata a'yun, menjadi pelipur, menjadi hiburan ketika kita memandang, melihat, dan bertemu dengannya. Tentu untuk menjadikan anak itu menjadi anak yang baik, tidak bisa tidak, harus dimulai dari orang tuanya. Harus dimulai dari kita sebagai bapaknya. Kenapa? Karena anak itu tentu akan menjadikan orang tua sebagai uswah, menjadikan orang tua sebagai contoh, menjadikan orang tua sebagai teladan. Kita menyuruh anak, tapi kita tidak melakukan, maka itu tidak akan berdampak sama sekali. Tentu yang terjadi nanti akan menjadi sikap yang natu, ya, no action talk only, ya, ngomong tok. Itu yang akan menimbulkan ketidaksukaan bagi orang yang dinasehati. Nah, maka dari itu mulailah dari kita sebagai orang tua, tunjukkan akhlak-akhlak yang baik di hadapan mereka. Insya Allah lambat laun mereka akan mentransfer sikap kita, akhlak kita di hadapan mereka. Maka kalau kita ingin mulai memperbaiki, maka mulailah dari kita sebagai orang tua. Insya Allah anak-anak kita nanti akan mengikutinya dengan cara yang baik, dengan cara sebagaimana pesan-pesan di dalam kitab ini yang begitu menyentuh. Maka dalam pesan berikutnya, ya bunayya, wahai anakku, in kunta takbalu nasihata nasihin, jika engkau menerima nasihat orang yang memberi nasihat, fa ana ahakku man takbalu nasihatahu, maka saya adalah orang yang paling berhak, orang yang paling layak untuk diterima nasihatnya. Kenapa? Ana ustaduka, saya gurumu. Wa muallimuka, saya orang yang mengajarimu. Wa murabbi rohika, dan saya sebagai pembimbing spiritualmu. La tajidu ahadan, tidak ada seorang pun akhrasa alai ala manfaatika wa salahika minni. Jadi tidak ada seorang pun yang lebih serius, lebih sungguh-sungguh untuk kemanfaatanmu dan kebaikanmu yang melebihi diriku. Karena apa? Karena saya gurumu, orang yang mengajarimu,
dan orang yang membimbing spiritualmu. Maka di sini ada 3 ya. Di dalam proses pendidikan itu kan ada 3 ranah yang harus dipenuhi, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya. Selama ini anak-anak kita sekolah itu lebih mengejar kepada kognitif, pinter ini, pinter itu. Sholat, rukun ditanya, rukun sholat tahu, tapi nggak pernah sholat. Ya, ya. Kenapa? Karena afektifnya tidak dibangun. Ya, afektifnya tidak dibangun, prakteknya bisa. Makanya di sini ustadz. Ya, ustadz itu ya sebagai apa? Guru yang akan mengajarkan afektif, yang akan mengajarkan apa? Psikomotoriknya, prakteknya. Sedangkan mu'alim itu kognitif dan murabbi itu yang akan mengajarkan afektifnya. Maka ketiganya itu harus terwujudkan seorang guru. Tidak hanya mengajari anak hafalan, tapi bagaimana mendorong anak agar melaksanakan apa yang dihafalnya. Ya, makanya ini harus dengan bahasa-bahasa yang menyentuh. Hadis Rasul mengatakan, anak kita ajari sholat. Setelah hafal sholat, tahu cara-cara sholat, kita sampaikan, as-sholatu imaduddin. Ingat nak, sholat itu tiang agama. Ya. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Kalau kamu melaksanakan sholat, berarti Anda telah terlibat dalam upaya untuk menegakkan agama Allah. Tapi sebaliknya, faman tarokaha faqad hadamaddin. Kalau kamu nak tidak sholat, berarti Anda lah di antara orang yang menghancurkan agama yang kita cintai. Ini menyentuh mereka, gitu ya. Sehingga ketika mereka dianggap sebagai perusak, sebagai penghancur agama dengan tidak sholat, maka kalau itu disampaikan secara terus-menerus kepada anak kita, maka dia tidak akan berani. Sehingga awalnya kita mengajari melalui afektif, dan lambat laun kita senantiasa mengajarkan kepada anak kita itu keikhlasan dalam setiap amal yang dilakukan. Maka disinilah pentingnya kita sebagai ustadz, sebagai mu'alim, sebagai murabbi bagi anak-anak kita, ya maka ketiga hal itu harus juga terwujud dalam diri kita. Kita hanya tidak pandai berbicara, tapi tidak pandai melakukannya. Maka itu sangat berbahaya. Sebagaimana firman Allah itu nanti, kabura maktan antakulu mala taf'alun. Ya, bahkan dalam bahasa sekarang ya disebut dengan aliran NATO, ya, no action, talk only, ya, ngomong tok, itu ya, ngomong tok, mau ngomong lancar, tapi mengamalkannya, ya, ya, itu ya. Jadi itu yang kita takutkan, itu yang kita khawatirkan sebagai orang tua. Kenapa? Kalau orang tua hanya pinter marah, orang tua hanya pinter memerintah, gitu ya, maka nanti tidak akan memberikan pengaruh kepada anak-anak kita, ya. Nah berikutnya ya, jadi berikutnya apa pesan berikutnya ya, ya bunayah, wahai anakku, ya, ini laka nasihun amin, ya, ini laka nasihun amin, sungguh ya aku bagimu adalah seorang pemberi nasihat yang terpercaya. Ya, saya pemberi nasihat yang terpercaya. Fakbal, maka terimalah ma'ulkihi alaika, apa yang aku sampaikan kepadamu. Minan nasoihi, dari berbagai nasihat. Maka terimalah nasihat-nasihat yang aku sampaikan kepadamu. Wa'mal bihi, kerjakan nasihat itu. Fi huduri, baik di hadapanku, wa bainaka wa baina ikhwanika, maupun ketika kamu bersama saudara-saudaramu, wa bainaka wa baina nafsika, dan baik ketika kamu bersama dengan dirimu. Artinya ketika ada ustadz, ketika ada guru, ketika ada murabbi, maka lakukan nasihat itu. Dan begitu juga ketika kamu bersama dengan saudara-saudara lainnya, atau ketika kamu sedang sendirian, maka kerjakan, ya, maka kerjakan nasihat itu, ya. Sebab apa artinya suatu nasihat?
jika tidak dilaksanakan. Sehebat apapun khasiat suatu obat dan harganya semahal apapun, tapi tidak pernah diminum, hanya dipegang saja, maka obat yang penuh dengan khasiat dan dengan harga mahal itu tidak akan memberikan efek terhadap penyembuhan yang sedang ia harapkan. Kenapa? Karena obat itu diminum, bukan hanya dipegang, apalagi hanya dibaca khasiat-khasiatnya saja di dalam bungkus atau di dalam kardus yang membungkus obat itu. Maka obat itu harus diminum sesuai petunjuk cara meminumnya. Insya Allah ketika kita mengikuti petunjuknya dan diminumnya, maka dampak untuk memberikan kesembuhan sebagaimana yang telah diqadarkan oleh Allah, maka akan dirasakan. Begitu juga nasihat. Ya. Apabila nasihat itu tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, tidak diamalkan, maka nasihat hanyalah sekedar nasihat nanti. Ya. Para jemaah, ya, kajian wasaya al-aba lil abna, selanjutnya Syekh Muhammad Syakir melanjutkan wasiatnya, ya bunayah, ya, wahai anakku, ya, idza lam ta'mal binasihati, jika kamu tidak melaksanakan nasihatku, fi halwatikah, ketika kamu dalam kesendirian, ya, faqallama tukhafidu alaiha baina ikhwanika, maka jarang, maka sedikit sekali kamu nanti akan menjaga nasihat itu ketika kamu bersama yang lainnya. Ya, maka ketika sendirian ia tidak melakukan, apalagi nanti ketika ia bersama yang lainnya. Seperti Allah saja tidak ditakuti, apalagi manusia. Itu ya, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi segalanya, Allah yang memberikan semua kebutuhannya tidak ditakuti, apalagi manusia yang sama-sama memiliki kebutuhan, memiliki kekurangan. Maka pesan Syekh Muhammad Syakir itu, lakukan nasihat, laksanakan nasihat, kerjakan nasihat, terutama ketika kamu dalam kesendirian. Maka ketika itu telah menjadi bi'ah, ya, menjadi habitnya dalam kehidupan, maka insya Allah dalam kondisi apapun nasihat itu akan dilaksanakan. Selanjutnya Syekh Ahmad Syakir memberikan wasiat, idza lam tattakhid fi idza lam tattakhidni qudwatan, jika kamu tidak menjadikan diriku qudwatan sebagai teladan, fabiman taktadi, lalu kamu akan meneladani siapa? Ya. Kalau kamu tidak meneladaniku sebagai ustadzmu, tidak meneladaniku sebagai muallimmu, tidak meneladaniku sebagai murabbimu, lalu siapa yang akan kamu teladani? Wa alama, dan atas dasar apa? Tujahidu nafsakah, kamu bersungguh-sungguh fil julusi amami, kamu duduk di hadapanku. Apa artinya kamu hadir di hadapanku, mendengarkan nasihatku, sementara kamu tidak melakukan nasihatku dan tidak menjadikan diriku sebagai qudwah, sebagai uswah dalam setiap sikap dan perbuatan yang kamu lakukan dalam kehidupan keseharianmu. Lalu kepada siapa, kata beliau, untuk menjadikan teladan. Nah, oleh karena itu kembali ke awal tadi. Kalau kita ingin dijadikan teladan oleh murid kita, oleh anak kita, tentu kita harus memulai dari diri kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang layak untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita,
bagi orang-orang yang tengah belajar kepada kita. Ya bunayah, ya, wahai anakku. Ya, jadi wahai anakku, innal ustad la yuhibbu minat talamidhihi. Sesungguhnya guru itu la yuhibbu, tidak suka, min talamidhihi, dari muridnya, illa as-soleh al-mu'adzibah, kecuali seorang yang soleh, seorang yang beradab, seorang yang berakhlak, orang yang memiliki budi pekerti yang baik. Jadi seorang guru itu tidak suka dari para muridnya itu kecuali tadi, ya, murid yang soleh, murid yang berakhlak, murid yang berbudi pekerti, dan murid yang memiliki adab yang tinggi. Fahal yasurrukah, apakah membuat kamu senang? Ya. Apakah membuat kamu senang? Ayyakuna ustadzukah wa murabbikah ghairu radin angkah. Ya. Apakah kamu senang? Ayyakuna ustadzuka wa murabbika, ya, di mana gurumu, murabbimu, muallimmu tidak senang, tidak ridho kepada dirimu, wala tami'in fi salahika, dan gurumu tidak punya keinginan, tidak punya kemauan untuk memperbaiki dirimu. Tentu ini merupakan suatu yang sangat menyedihkan. Artinya ia seorang murid yang tidak diperhatikan, seorang murid yang tidak dipedulikan. Maka agar kita menjadi seorang murid yang mendapatkan perhatian dan mendapatkan kepedulian dan mendapatkan ridho dari seorang ustadz, seorang muallim, seorang murabbi, maka hendaklah kamu menjadi anak yang soleh, anak yang muadzib, anak yang beradab, anak yang bertata krama, anak yang berbudi pekerti. Maka itulah yang menjadikan guru senang. Ketika guru senang, dengan ketika guru ridho, maka gurumu akan senantiasa menjaga, memperhatikan, dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki dirimu. Ya bunayah, wahai anakku. Ya. Jadi wahai anakku, kata beliau, ini uhibbu lakal khairah. Ya. Jadi ini uhibbu lakal khairah. Ya. Di mana kata beliau, ya, sesungguhnya aku uhibbu, cinta, suka, laka pada dirimu. Ya. Apa yang disuka pada dirimu? Al khairah, yakni kebaikan. Jadi saya sebagai orang tua, saya sebagai ustadz, saya sebagai muallim, saya sebagai murabbi sangat menginginkan, sangat menyukai jika kepadamu itu ada kebaikan. Sa'idni, maka bantulah aku, kata orang tua tadi, ya, kata guru tadi, kata muallim tadi, kata murabbi tadi. Apa yang harus dilakukan? Fasa'idni, maka bantulah aku. Untuk apa dibantu? Ala isolil khairi, untuk menyampaikan kebaikan, untuk menghantarkan kebaikan kepada ilaika, kepadamu. Dengan cara apa kebaikan itu sampai kepadamu? Bitto'ati, dengan cara mentaati, taat terhadap apa yang diperintahkan. Wamtisali lima amurokah, dan melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, min makarimil ahlak, yaitu ahlak-ahlak yang baik. Ya, jadi ahlak-ahlak yang baik yang aku perintahkan kepadamu itu lakukan, laksanakan, taatilah apa yang aku perintahkan. Maka dengan cara itu kamu telah membantu diriku untuk menghantarkan kamu kepada kebaikan. Sementara yang aku inginkan
aku harapkan kepadamu adalah kebaikan. Maka agar kebaikan itu terwujud, kebaikan itu terrealisasi dalam dirimu, maka taatilah. Laksanakanlah apa yang aku perintahkan dari akhlak yang mulia ini. Nah, ini yang diharapkan. Ya. Maka seorang anak agar ia bisa mendapatkan kebaikan itu, maka ia harus mentaati apa yang diperintahkan oleh gurunya. Ya. Mentaati apa yang dianjurkan, diinginkan dengan cara melaksanakan akhlak-akhlak yang baik. Nah, selama ini ya mungkin para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ini saya penting untuk kita sampaikan. Di tengah masyarakat itu sering tidak bisa membedakan antara hormat dan taat, gitu ya. Hormat kepada orang yang lebih tua, hormat kepada tentunya lebih-lebih kepada kedua orang tua, kepada orang yang berilmu itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Akan tetapi taat itu ya ada catatan, ya ada catatan. Ya, taat kepada orang tua, taat kepada ulama, maka itu ada catatan-catatan yang perlu diperhatikan. Ya, jika perintahnya itu melanggar syara, ya maka tentu tidak bisa untuk kita taati karena la ta'ata fi maksiatillah. Itu ya. Tapi hormat wajib. Gitu ya. Menghormati orang tua adalah suatu kewajiban, tapi mentaati perintah orang tua kita lihat perintahnya terlebih dahulu. Apakah perintahnya itu melanggar syara atau tidak? Ya, tapi tetap kita menghormati. Meskipun kita tidak mentaati perintahnya, tapi kita menghormati sebagai orang tua. Ya, kita menghormati sebagai orang yang lebih tua, kita menghormati sebagai orang yang punya ilmu. Karena manusia bisa saja salah, karena manusia bisa saja khilaf dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan ini. Maka inilah yang perlu kita perhatikan. Ya, semua apa yang diperintahkan itu harus ditaati. Tapi kalau itu perintah kepada sesuatu yang baik, ya maka lebih dari itu kita wajib taatnya, ya wajib taatnya. Di samping taat kepada orang yang memang punya hak untuk memerintah kita, tapi ini adalah sebuah kebaikan yang harus kita lakukan. Ini yang harus catatan dalam kehidupan ini, yang selama ini kan sering ada orang ya harus taat pada ulama. Meski salah benar harus ditaati. Ini yang saya pikir perlu diluruskan. Ya, taat itu ya tentu dilihat dulu, tapi hormat, menghormati, mentakzim, nah itu adalah sesuatu yang harus kita berikan baik kepada kedua orang tua, orang yang lebih tua dari kita, dan apalagi juga orang yang mengajari kita sebagai guru kita. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, pemirsa ya, jamaah kajian kitab Wasaya al-Aba lil Abna. Ya bunayah, kata si Ahmad Syakir memulai kembali wasiatnya. Al-khuluqul hasanu zinatul insan fi nafsih. Ingat bahwa akhlak yang baik itu ya, akhlak yang baik itu adalah akhlak yang baik itu adalah zinatul insan, adalah perhiasan manusia fi nafsihi pada dirinya, wa baina ikhwanihi dan di antara saudara-saudaranya, wa ahlihi dan keluarga, wa ashiratihi dan marganya, fakun maka jadilah kamu, fakun maka jadilah kamu hasanal hulqih, orang yang baik akhlaknya. Sebab ketika kamu menjadi orang yang baik akhlaknya, ya tarimukan nasuh, maka orang-orang akan mencintaimu. Wa yuhibbuka, dan orang-orang akan mencintaimu. Tadi di awal tadi katakan
Ya sebagaimana pendapat Ibnu Qais ya, al-adabu aula minal ilmi tadi ya. Adab itu lebih penting daripada ilmu. Berilmu sombong, angkuh, maka orang tidak menyukainya. Tapi tidak berilmu, tapi punya adab, maka orang menyukainya. Lebih-lebih di samping berilmu juga punya adab. Maka ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang dibanggakan oleh siapa saja. Ia berilmu dan juga punya adab. Insya Allah ilmunya itu akan semakin bermanfaat. Ilmunya itu akan semakin memberikan pencerahan. Akan semakin memberikan penerangan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena ia tidak malu, ia tidak takut. Dan ketika ia mengambil ilmu darinya dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan ridho, karena ia bisa mendapatkan ilmu, tapi ia bisa merasakan akhlak yang baik yang ada pada dirinya. Maka semakin ilmu itu dihiasi dengan akhlak yang baik, insya Allah ya, insya Allah nanti ya manusia ya akan semakin berharga di hadapan manusia, akan semakin dicintai oleh manusia dengan akhlak yang baik itu. Maka pesan Syekh Muhammad Shakir pada akhir pesan yang dalam hal ini beliau mengatakan fakun hasanal khuluqi yahtarimukan nasu wa yuhibbuka. Jadilah orang yang berakhlak baik, maka manusia akan menghormatimu dan manusia akan mencintaimu. Ya bunayya, kata beliau, idza lam tuzayyin ilmaka. Ya, idza lam tuzayyin ilmaka bikarami ahlakika. Jika kamu, kata Syekh Ahmad Syakir, ya, lam tuzayyin, tidak menghiasi ilmaka, ilmumu, bikarami ahlakika, dengan akhlakmu yang mulia, karena ilmuka adarra alaika min jahlika, maka kamu berilmu itu lebih membahayakan pada dirimu daripada kamu bodoh. Justru bodohmu lebih baik dengan akhlak daripada kamu berilmu tapi tidak punya akhlak tadi. Ya, tadi digambarkan oleh seorang ulama ya bahwa garam itu adalah ilmu, ya, sedangkan tepung adalah akhlak. Kalau kita campur garamnya lebih banyak daripada tepungnya, maka tidak ada orang yang makan. Ya, tapi ketika tepungnya lebih banyak dari garamnya, insya Allah masih banyak orang yang makan. Maka ilmu banyak tidak berakhlak, tidak ada gunanya. Punya akhlak yang banyak dan ada ilmunya, insya Allah akan dinikmati dan dirasakan oleh banyak orang. Maka disinilah pentingnya kita menghiasi diri kita, menghiasi ilmu kita dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang sempurna. Agar apa? Agar ilmu yang kita miliki ini justru tidak mendatangkan mudarat kepada diri kita. Fa innal jahila ma'dzurun bijahli. Karena orang bodoh itu dimaafkan dengan kebodohannya. Wala udra lil alimi indan nas, dan tidak ada ampun bagi orang alim di tengah masyarakat. Idza lam yatajammal bimahasinis syam. Ketika ia tidak menghiasi dirimu, tidak menghiasi dirinya dengan perilaku, dengan budi pekerti yang baik. Ya, jadi seorang berilmu di tengah masyarakat tidak menghiasi dirinya dengan budi pekerti yang baik, maka itu tidak ada alasan bagi masyarakat untuk apa? Ya, untuk menghormatinya. Nah, oleh karena itu inilah pentingnya bagi kita, ya, terutama tadi di awal itu kita sebagai muallim, kita sebagai murabbi, kita sebagai ustadz, baik bagi diri kita maupun bagi anak-anak kita, maupun bagi masyarakat sekitar kita, maka mulailah menghias diri kita itu dengan akhlak-akhlak yang baik. Sebab
Bagaimana kita akan memperbaiki mereka kalau mereka jauh dari kita? Bagaimana kita akan menasihati mereka kalau mereka malah lari dari kita karena akhlak yang tidak baik yang mewarnai kita? Maka itu yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah akhlak ini harus kita perbaiki. Ya, kalau kita membaca kitab-kitab akhlak, ya, seorang ulama itu ada yang mengatakan bahwa ia 20 tahun belajar akhlak. Baru setelah itu belajar tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang ingin menghafal Al-Qur'an. Ia mempelajari akhlak selama 6 tahun. Tapi untuk hafal Al-Qur'annya cukup dengan 1 tahun. Ya. Kenapa? Ketika hatinya tadi dzakiyal qalb, ketika kita tidak punya akhlak yang baik, sulit menghafal. Kenapa? Karena Al-Quran tidak mau masuk ke dalam diri orang yang penuh dengan kotoran. Maka ngafalnya lama. Lebih lama daripada orang yang lebih lama belajar akhlaknya daripada menghafalkannya. Ya, makanya kalau lama kita hafal-hafal, ya mungkin kita perlu introspeksi diri kita, ya, anak-anak kita. Ya, makanya yang bercita-cita, insya Allah kita semua ya bercita-cita ingin hafal Al-Quran. Ya, saya juga bercita-cita meski sampai sekarang nggak hafal-hafal. Ya. Nah, saya ada sebuah inspirasi dari seorang sepuh namanya Syekh Abu Usama. Ya, beliau menghafal Quran itu mulai dari umur 50 tahun. Ya, menghafal Quran. Umur 50 tahun itu kalau alat itu sudah banyak yang aus. Ya, ya. Tapi beliau kesungguhannya itu persis umur 80 tahun beliau hafal 30 juz. Setiap tahun 1 juz. Nah, kesungguhan itu pasti akan menghantarkan kepada keberhasilan. Tapi ingat, harus disertai dengan akhlak. Ya. Akhlak itu tidak hanya kepada sesama manusia, tapi ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada agama Allah. Ya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Sekarang ini banyak orang tidak berakhlak dengan kitabullah. Ya, kitabullah dibaca, isinya tidak diamalkan. Itu tidak punya akhlak, ya, harusnya itu ya. Ya. Itu tidak punya akhlak dengan kitabullah itu sebenarnya. Dia tidak punya akhlak dengan Allah, mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi hukumnya tidak dilaksanakan. Itu namanya tidak berakhlak. Nah, gitu ya. Makanya akhlak itu tidak hanya kepada sesama, tapi juga akhlak kita menempatkan pada tempat yang benar, ya. Itu yang harus kita lakukan, ya. Jamaah, kajian kitab wasaya, ya, kitab wasaya, ya, di mana pesan beliau selanjutnya adalah ya buniyah, ya, wahai anakku, la tamidu ala muraqabatilaka, kamu jangan bergantung atas pengawasanku terhadap dirimu. Fa inna muraqabataka li nafsika afdal. Karena jika kamu mengawasi dirimu sendiri, ya, itu lebih utama. Sebab kalau saya harus mengawasi kamu terus, ya, bagaimana saya bisa? Tapi kalau kamu mengawasi dirimu sendiri, ya, maka insya Allah dimanapun kamu berada, kamu senantiasa diawasi oleh dirimu. Ya, artinya bahwa jaga dirimu agar jangan sampai kamu menghancurkan dirimu sendiri. Yakni apa? Ketika kita melakukan kemaksiatan berarti kita telah menghancurkan dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis, ya, ayulahmin nabatat min haramin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, minuman yang haram, maka disitulah nanti api neraka akan memulai membakar kita. Artinya kita menjaga diri kita. Ya, bagaimana ketaatan kita, karena yang tahu dengan diri kita di mana kita taat atau tidak taat itu kan diri kita yang tahu. Oleh karena itu keikhlasan itu yang tahu ada diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita melakukan kebaikan ketika diawasi, ya, oleh orang lain. Maka awasilah dirimu, jagalah dirimu, lakukan yang terbaik dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengawasan dirimu atas dirimu itu adalah lebih utama. Wa anfaulaka min muraqabatilaka. Dan lebih bermanfaat bagi dirimu daripada pengawasanku terhadapmu. Pengawasanku kepadamu itu sangat terbatas. Ya, ketika
kamu jauh dari saya, maka saya tentu tidak bisa mengawasimu. Tapi dirimu yang senantiasa bersama dengan dirimu, maka ia akan terus-menerus tahu apa yang dilakukan oleh dirimu. Ingat dalam sebuah firman Allah itu, maka nanti suatu saat tangan, mulut akan menjadi saksi bagi diri kita. Apa yang kita lakukan, kaki kita, tangan kita, mulut kita, telinga kita, mata kita, semua akan menjadi saksi nanti atas apa yang kita lakukan. Kalau itu yang menjadi saksi, maka mana mungkin kita akan membuat alibi, membuat alasan atas apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena ia hadir saat kita melakukan sesuatu itu. Maka kesaksian anggota tubuh kita tidak akan luput dari apa yang kita lakukan. Tidak akan ada kesaksian palsu, kesaksian yang dikarang, karena ia hadir dan ada ketika kita melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang harus kita sadari. Maka pengawasan orang lain itu tidaklah begitu penting, tapi yang lebih penting adalah pengawasanmu atas dirimu. Insya Allah ini yang akan menjadikan kita senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, senantiasa menjauhi apa yang Allah larang kepada kita. Ya bunayah, yang pesan terakhir untuk bab yang pertama, untuk pelajaran yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innallaha istahlasa hadad din li nafsi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ini untuk dirimu, wala yasluh li dinikum, dan tidak akan baik bagi agamamu illa as-sakha, kecuali sikap kedermawanan, ya, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Ala akadari itu fazayyinu, maka hiasilah dirimu, maka hiasilah dirimu dinakum, fazayyinu, maka hiasilah oleh kalian dinakum, agama kalian, dengan apa? Bihima, dengan kedermawanan dan akhlak yang baik. Nah, meski hadis ini kalau kita baca dalam catatan kaki, ya, kitab Wasaya ini, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Imran bin Husain wa asyara as-Suyuti ila annahu hadisun dhaif. Ya, hadis ini dhaif, namun karena hadis ini berisi tentang suatu targhib, suatu anjuran untuk kebaikan, maka secara isi kita bisa melakukan, kita bisa melaksanakan. Lebih-lebih isi dari matan hadis ini tidak bertentangan dengan anjuran-anjuran yang banyak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni apa? Agar kita memiliki akhlak yang baik, agar menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga pesan terakhir yang didasarkan kepada hadis ini, ya, meski ada sampai yang mengatakan, ya, dalam catatan kaki dikatakan hadis ini adalah hadis matruk. Ada yang mengatakan hadis ini adalah maudhu, ya. Akan tetapi maknanya sahih, gitu ya. Jadi kadang-kadang secara sanad hadis itu dhaif, secara sanad hadis ini matruk, tapi matan, isi, gitu ya. Isi dari hadis ini adalah apa? Adalah sahih, karena tidak bertentangan dengan pesan-pesan yang lain. Nah, seperti itu. Sehingga disinilah kita, ya, di dalam menerima sesuatu tidak hanya berfokus kepada sesuatu, tapi lihatlah kontennya ini. Hanya saja ketika sanadnya itu dhaif, sanadnya itu matruk dan maudhu, maka kita tidak bisa menggunakannya sebagai dasar berdasarkan sanad yang menjadikan sesuatu itu maudhu atau matruk atau dhaif. Tapi secara pesan bisa kita lakukan karena tidak bertentangan
dengan pesan-pesan yang menganjurkan kita untuk memiliki akhlak yang baik, untuk memiliki akhlak yang mulia, di mana kita dianjurkan agar senantiasa menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, agar kita dicintai oleh manusia dan dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Pemirsa atau jamaah, kajian wasaya mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasiat untuk diri kita, dan semoga ini menjadikan kita termotivasi untuk memberikan yang terbaik, contoh yang terbaik untuk anak-anak kita, demi membangun masa depan anak kita adalah anak-anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kebahagiaan kepada kita sebagai orang tua. Ya, kita kembalikan kepada Ustadz. Ustadz tadi tidak tahu Ustadz Abdullah, saya udah belum kenal masalahnya itu ya. Saya Ustadz hanya nelpon saja kemarin Ustadz ya. Jadi afwan Ustadz, jadi tidak masih belum kenal itu Ustadz ya. Ya. Nggak apa-apa, sama saya juga belum kenal. Ya. Jazakallah khair penjelasannya Tat, Masya Allah ya. Jadi sungguh penjelasan yang luar biasa ya para jamaah. Tentang sebuah pesan yang sangat dalam ya, dari guru ke muridnya. Terus sebagai orang tua kita kan juga sebagai guru dalam dalam rumah tangga. Ini tergambar jelas bagaimana seharusnya kita menjadi guru ataupun orang tua di rumah. Kita harus jadi teladan dan senantiasa membentuk akhlak anak kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Nah, itu yang penting. Bukan hanya sekedar memberi pesan untuk bagaimana mendapat nilai yang baik. Nah, itu. Yang terpenting itu senantiasa untuk mengingatkan pesannya itu taat kepada Allah. Jadi sebuah nasihat yang bagus. Jadi ini baru bab pertama ya, Ustaz ya. Masih bab-bab selanjutnya ini kayaknya tambah. Ya, insya Allah semakin banyak nanti, semakin banyak pesan yang itu ya. Ya, jadi itu ya. Para jamaah sekalian, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz, dari masih terkumpul 4 ini. Ini pertanyaan yang pertama, Ustaz. Masya Allah, kajian yang luar biasa, begitu luar biasa tuntutan agama ini, keteladanan yang harus dicontohkan bagi anak-anak kita. Teringat pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Namun dalam realitasnya, orang tua terkadang tidak menjadi guru bagi anak-anak, tapi pasrah bengkokan pada guru-guru lainnya. Jadi hanya diserahkan ke sekolah gitu aja mungkin ini Tat, maksudnya. Nah, itu gimana itu Tat? Gimana ya, tanggapannya gimana? Monggo Tat. Ya, memang pada dasarnya itu ya, orang tua itu adalah terutama seorang ayah ya, sebagai pemimpin dari keluarga itu ya, maka ia yang bertanggung jawab atas proses pendidikan bagi putra-putrinya. Namun ketika ia ya tidak memiliki kemampuan untuk itu, memang tidak semua orang itu yang punya kemampuan, maka bisa saja ia menitipkan tadi ya, kepada orang yang dipercaya bagi dirinya ya, untuk melaksanakan kewajiban dirinya. Nah, hanya saja sering saat ini ya orang memasrahkan itu kadang-kadang kurang ikhlas ya. Ketika anaknya dimarahi ya, kadang-kadang orang tuanya tidak terima gitu ya. Nah, ini ya, nah ini yang kadang-kadang tidak banyak dilakukan oleh kebanyakan orang tua yang menyerahkan kepada orang lain untuk mendidiknya. Makanya ketika kita menyerahkan anak didik kepada orang lain itu, kita harus memilih orang-orang yang memang memiliki amanah untuk itu, ya, sehingga hasilnya itu seperti yang ia harapkan. Ya, jadi kadang-kadang memang gitu ya, sebuah orang itu memasrahkan lihat kesuksesan di bidang tadi ya, akademiknya saja, ya kognitifnya saja, sehingga dia yang dikejar kayak begitu. Ya, maka kalau sudah mengejar kayak begitu itu, maka itu sudah salah di dalam apa? Di dalam membangun pendidikan bagi anaknya. Ya. Kenapa? Karena pendidikan itu ya kalau hanya difokuskan kepada sesuatu yang sifat
hidupnya duniawi, ya maka itu sangat salah. Karena orang hidup ini pasti oleh Allah telah ditentukan ya kehidupannya. Oleh karena itu Syekh Taqiyuddin rahimahullah dalam sebuah kitab beliau mengatakan orang mencari ilmu itu ada 3. Ada tolabul ilmi lil ilmi. Orang mencari ilmu untuk pinter. Dikatakan oh itu orang pinter. Nah, itu salah. Ya. Yang kedua tolabul ilmi lil iltizak. Mencari ilmu untuk cari kerja. Ini kebanyakan. Ya, bahkan lembaga-lembaga pondok pesantren sekalipun sekolah mengatakan kalau sekolah di tempat saya nanti bisa kerja di pabrik. Nah, ini sudah kiainya yang bilang begitu. Itu ya. Nah, ini bahaya ini. Akhirnya santri itu belajar karena bisa kerja di pabrik itu ya. Nah, seharusnya apa? Tolabul ilmi lil amali. Mencari ilmu itu untuk diamalkan. Ya, sebab kita yakin dengan firman Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu pasti diangkat derajatnya Allah. Yang ngangkat itu Allah, itu ya. Bukan manusia, itu ya. Tidak ada orang yang berilmu itu ya nanti hidupnya itu ya akan diterlantarkan oleh Allah selama ilmu yang dia pelajari itu betul-betul mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang memang gitu ya, kebanyakan orang itu lebih percaya, lebih takut terhadap apa yang ada di depan matanya. Dia tidak takut pada Allah, dia tidak takut kepada janji Allah, dia tidak takut kepada ancaman Allah. Makanya di dalam firman pertama itu Allah yang diingatkan kepada apa? Coba baca surat Al-Baqarah. Setelah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba hudan alladzina yu'minuna bil ghaibi, gitu ya. Bil ghaibi yang ditekankan pertama itu, ya. Jadi iman terhadap perkara gaib. Ya memang janji Allah itu kan tidak kelihatan kan. Ya, kalau kelihatan ya rebutan orang itu ya. Kelihatan karena ini masalah keimanan, gitu ya. Makanya membangun keimanan itu sangat penting. Ya, sebab Allah langsung dikatakan pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ya. Bukan sholat dulu, iman terhadap perkara gaib yang didahulukan. Iman kepada Allah itu gaib. Malaikat yang mencatat amal kita itu gaib semua gitu ya. Ya kita yakin malaikat raqib atid senantiasa mencatat kita. Namun tetap maksiat itu ya. Nah, ini kan kepercayaan ini harus kita betul-betul membangunnya secara benar. Jadi gitu, Zat. Jadi kebanyakan sekarang ini ya orang ya masyarakat terutama orang tua itu ya lebih itu takut terhadap realita yang ada di depan mata. Tapi realita yang pasti dari Allah itu tidak ditakuti karena itu tidak nyata. Seperti tidak takut tidak makan, takut tidak begini. Kan banyak orang-orang sekarang ini begitu pola pikirnya itu ya. Pola pikirnya itu dangkal. Ya, pola pikirnya itu dangkal sebagaimana dangkalnya orang-orang komunis itu tadi. Ya, orang-orang komunis yang dulu ngajari katanya begini, ayo doa ya Allah berikan saya ndak dikasih-kasih, gitu ya. Berarti Allah nggak ada kan itu. Minta pada guru-guru minta dikasih. Ini kan berpikir dangkal seperti itu, ngajari dangkal sebenarnya. Ya, sebab kalau Allah itu langsung ngasih, nanti mislu syai'un ya bukan Allah lagi itu ya. Ya, jadi tukang pemberi nanti yang ada di depan pintu gerbang itu ya. Allah itu memberinya dengan cara Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ajari anak kita itu berpikir jauh ke depan. Kalau dalam bahasa kita itu diajari anak kita berpikir mustanir, berpikir jauh di balik apa yang terlihat. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita hanya berpikir dangkal, nanti kalau nak kamu tidak kerja, tidak makan, itu ya. Ini kan dangkal sekali, itu ya. Nah, itu dangkal seperti itu. Makanya bekerjalah nak, karena bekerja kewajiban, urusan rezeki serahkan kepada Allah. Insya Allah tenang hidupnya nanti, itu ya. Karena kita tidak mengejar sesuatu yang sudah pasti diberikan, tapi lakukan apa yang kita bisa lakukan sebagai bentuk kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu dibangun pemikiran sebagai orang tua. Harus seperti itu ya. Jadi begitu juga tadi dalam membimbing anak-anak kita itu, ajarilah anak kita, kalau bisa ajari oleh diri kita, kalau tidak bisa serahkan kepada orang yang kita percaya. Dan ketika kita menyerahkan itu betul-betul ikhlas di apapun anak kita, karena kita sudah tahu dengan orang ini pasti baik, orang ini pasti mengajarkan yang baik. Ketika guru itu misalnya mukul, berarti anak kita salah. Tidak mungkin ada guru yang baik mukul anak yang tidak salah, kecuali gurunya itu guru yang sudah gila. Ya, mungkin itu ya. Masya Allah. Ya, jadi itu.
Jadi Iya. intinya kalau diamanahkan ya sudah harus percaya sama yang diamanahkan, Tat, ya. Betul ya, harus percaya Dan ya. dan Karena orang tua makanya harus sebelum memilih itu yang yang sudah diyakini harus ya, diteliti dulu, gitu. Tidak ya, sembarangan itu ya. Tidak sembarangan memasrahkan anaknya kepada orang ya. Itu orang karena lain. tradisi ulama salaf tuh begitu ya. Betul orang yang sudah kenal, betul tahu akhlaknya, tahu kepribadiannya. Insya Allah ketika kita masrahkan itu betul-betul ikhlas dan tidak akan ada persoalan insya Allah saat itu. Insya Allah. Ya, itu ya jawaban dari Ustadz. Masya Allah, sungguh anu itu apa eh, jawaban yang mustanir juga. Jadi buat berpikir nih, Ya, para orang tua akhirnya ini. Ya, pertanyaan yang insya Allah kedua, ya. Ustadz, bagaimana kita menyikapi jika kita menemukan keburukan pada guru kita? Apakah ada batasan akhlak seorang guru yang boleh atau bisa kita ambil ilmunya? Ya, yang pertama ya, yang harus kita sadari ya bahwa guru kita adalah manusia. Ya, guru itu bukan malaikat yang memang akan menjalankan sebagaimana tugasnya. Manusia itu punya ghorizah, punya naluri yang bisa saja manusia itu salah dalam mengisbah kebutuhan naluriahnya. Ya. Nah, oleh karena itu ya ketika tadi saya sampaikan ketika guru itu melakukan kesalahan ya maka kita tentu tidak mengikuti kesalahannya itu. Nah, ketika guru itu menyampaikan suatu kebaikan, maka kebaikan itulah yang harus kita ambil darinya. Nah, itu yang harus kita lakukan tadi. Tidak semua yang dilakukan guru itu nanti akan kita benarkan. Gitu ya. Kalau salah ya kita katakan salah, ya kalau benar ya kita katakan benar. Nah, itu yang harus kita terkait dengan hukum. Tapi kalau sudah menyangkut masalah akhlak, ya kita harus menghormati. Jadi tidak bisa menegur guru di depan banyak orang, gitu. Atau guru sampai ini sudah salah. Ini akhlak yang tidak benar seperti itu. Ya, jadi kita harus ada etika-etika di dalam menyampaikan sesuatu. Ada akhlak ketika kita memberikan sesuatu. Karena jangan-jangan guru tadi tidak sengaja melakukan itu sehingga kita tidak mempermalukan di hadapan banyak orang. Begitu ya. Lakukan itu ya secara dalam forum tersendiri ya. Tentu yang tahu salah tidaknya itu orang yang sudah dewasa gitu. Anak kecil ya mungkin tahu ada. Yang tahu itu adalah orang yang sudah memiliki ilmu, orang yang sudah memiliki pemahaman, karena dengan pemahaman itulah kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ketika kita melihat guru kita melakukan sesuatu yang salah, kita tidak bisa menjadikan kita tidak sopan kepadanya, tidak berakhlak kepadanya. Karena kesopanan akhlak itu adalah kewajiban bagi kita, tapi kalau sudah menyangkut hukum ya berarti Allah yang kita kedepankan, Rasulullah yang kita kedepankan. Siapapun yang menyalahi hukum Allah, siapapun yang menyalahi hukum yang dibawa oleh Rasulullah, maka kita tidak bisa mentaatinya. Yang harus kita taati secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti itu. Jadi dalam menyikapi itu harus kita punya kejelasan. Gitu ya. Jadi tidak sembarang ketika kita melakukan kesalahan lalu kita menampakkan sikap-sikap yang tidak baik terhadap seorang guru. Ya, ya mungkin itu. Ya. Jadi itu ya. Terus pertanyaan ketiga, Ustadz, saat Gitu. ini banyak guru yang memposisikan sebagai atau seperti teman dengan muridnya. Apakah itu boleh? Ya, nah justru itu sebenarnya adalah sikap yang baik, gitu ya. Ya, sikap yang baik. Kenapa? Akan menjadikan nafsia itu lebih baik. Bahkan kalau bisa, ya guru itu bisa bermain. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa mengetahui karakter anak itu, sehingga kita tahu bagaimana cara memperbaikinya. Kan setiap anak kadang-kadang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada kadang-kadang dengan cara diisyarah saja sudah cukup. Ada yang perlu dengan cara yang lebih keras lagi. Bahkan ada yang caranya itu perlu juga dengan hukuman fisik. Ya, itu tidak salah.
Ada guru menghukum fisik itu nggak salah, tapi jangan melampaui batas gitu ya. Kesalahan langsung dibanting, dicekik ya itu salah gitu ya. Nanti seperti itu ya. Jadi ya hukuman fisik itu yaitu hukuman yang apa memberikan seseorang itu jeram, misalnya seorang anak itu tentu yang tahu itu adalah kalau kita dekat. Kalau gurunya enggak pernah ketemu, ya enggak pernah bergaul, ya akhirnya banyak sikap yang salah akhirnya terhadap anak itu, enggak tahu cara memperlakukan. Kenapa? Enggak pernah ketemu. Ya, tiba-tiba ketemunya berhadapan, besoknya sudah ketemu lagi. Kalau bisa, kalau kita baca dalam kitab Asalibur Rasul fit Tarbiyah wa Dakwah, ya memang harus begitu guru itu, harus dekat dengan murid itu. Ya, kalau bisa muridnya itu pernah nginep di rumahnya, cek tahu bagaimana guru itu kesehariannya. Begitu kalau dalam kitab Asalibur Rasul fit Tarbiyah wa Dakwah itu, cara-cara Rasul bagaimana mendidik dan berdakwah itu ya. Kalau bisa begitu ya, anak nginep ke rumah saya, nanti malam-malam diajak bagaimana gitu. Itu akan lebih menyentuh ya gitu ya. Ya, maka itu baik gitu ya. Makanya kalau ada guru seperti itu berarti hebat gitu ya. Ya, jadi hebat. Kalau sekarang kan guru itu kan tugasnya selesai pergi pulang gitu aja kan. Kalau bisa menemani bermain sambil begitu ya, insya Allah itu adalah baik baginya dan merupakan bentuk investasi yang insya Allah kalau itu dilakukan dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, maka itu menjadi investasi akhirat yang nilainya tidak bisa dihargai dengan harta dunia. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la yahdiyakallahu rajulun laka khairun laka min humrun na'am. Itu ya. Kalau kamu Allah memberikan hidayah, mengubah sikap seseorang karena bimbinganmu, arahanmu, nasihatmu, maka itu lebih baik daripada kamu mendapatkan humrun na'am. Atau dalam lain ya fi ad-dunya wa ma fiha, dunia seisinya. Sekarang siapa orang yang punya dunia seisinya? Ada orang yang 10 orang terkaya di Indonesia itu hanya punya beberapa ya. Tapi orang yang membimbing anak, yang membimbing peserta didik menjadi lebih baik, nah maka dia nilainya di sisi Allah ya sama dengan orang yang memiliki dunia seisinya. Nah ini berarti orang terkaya itu. Ya. Meskipun gajinya tidak seberapa, tapi di mata Allah insya Allah dia adalah orang yang terkaya. Nah itulah keikhlasan itu sangat penting ya. Jadi gitu ya. Ada nggak Tat, batasannya gitu Tat? Kadang kan mungkin pertanyaan ini lebih melihat sistem pendidikan yang saat ini Tat, karena banyak guru-guru yang dekatnya tuh karena emang banyak pendidikan yang dasarnya kan lebih ke itu tadi, lebih ke akademik, ilmu Islamnya, jamnya sekarang dikurangi gitu, akhirnya kan kedekatannya itu tidak berdasarkan Islam gitu. Ada enggak Tat batasannya? Ya, nah itu kan kembali kepada niat itu tadi itu ya. Dan itu kalau ada kedekatan dalam rangka untuk menambah pemasukan dan itu ya. Nah, kan itu kan lain kan. Ada guru yang memanfaatkan karena jam belajar di kelas kurang, nanti ya belajar ke rumah tambahan les gitu ya. Nah itu urusan lain kalau itu ya. Ya itu ya wallahu a'lam kalau seperti itu ya. Insya Allah kalau sudah tujuannya semacam itu ya mungkin ya dia hanya mendapatkan apa yang ia inginkan, tapi tidak mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nanti akan dampak mengubah sikap dan perilaku peserta didiknya, ya. Insya Allah tidak akan berdampak ke arah itu, gitu ya. Kenapa? Karena niatnya itu tadi bukan dalam rangka, karena apa yang dinamakan tarbiyah itu ya bahwa pendidikan itu kan 3 ranah tadi, tidak hanya menjadikan orang pinter tapi juga memiliki akliyah, nafsiyah yang sesuai dengan Islam itu ya. Tujuannya seperti itu, kita sebagai orang Islam ya tidak hanya pinter dalam bidang akademik tapi akliyah nafsiyahnya itu juga Islam, sehingga ilmu yang ia miliki digunakan dalam rangka untuk apa? Kebaikan bagi dirinya dan kebaikan bagi orang lain, tidak mengejar hal-hal yang seharusnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dalam rangka untuk kebaikan umat Islam, kebaikan sesama yang dimana ia menjadikan diamani oleh ilmu itu oleh Allah dalam rangka untuk kebaikan. Dan ini yang sekarang banyak kurang gitu saja. Jadi selama ini kan memang
dalam dunia kapitalisme sekarang ini semuanya diukur dengan manfaat. Itu yang menjadikan kita juga terjebak itu ya. Dan kita sebagai orang tua ya sudah banyak terjebak dengan pola pikir kapitalisme tadi. Semuanya diukur dengan kepentingan, diukur dengan manfaat. Apa manfaatnya saya kalau begini? Apa manfaat saya begitu? Apakah nanti ini sesuatu itu melanggar aturan Allah atau tidak? Yang penting bermanfaat, kan begitu nanti. Nah ini yang selama ini kayaknya sudah mewarnai pola pikir orang tua Muslim itu ya. Ya, itu sudah banyak seperti itu. Sehingga tidak sedikit ada orang tua yang mengorbankan anaknya melanggar syarak demi kepentingan duniawi yang itu sebenarnya apa? Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai contoh ini sebagai contoh mungkin agak jauh dari ini. Kadang-kadang ada orang tua itu anak perempuan. Nah, kalau anak saya nanti enggak pacaran enggak laku-laku. Nah, gitu kan. Nah, ini kan ini seolah-olah gitu ya. Justru kalau anakmu pacaran dia dapat suami yang tidak baik. Kenapa? Karena suami yang suka maksiat. Itu kan gitu ya. Insya Allah serahkan anaknya jadi anak yang salihah, insya Allah dapat suami yang soleh. Nanti begitu, yakinlah kepada Allah. Orang yang baik pasti diberikan kepada orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anaknya dipasrahkan untuk pacaran, nah nanti dapat suami diembong, nah nanti itu ya, yang berganti-ganti pacar nanti begitu ya. Nah, mungkin ini yang kadang-kadang tidak terlalu dipikirkan oleh orang tua gitu ya. Oleh orang tua karena terjebak dengan pola pikir yang dangkal tadi itu ya. Ya akhirnya ya membiarkan anaknya ya melakukan kemaksiatan karena ketakutan terhadap sesuatu gitu ya. Yang itu sangat nisbi sekali ya, sangat nisbi sekali. Nah, mungkin itu ya. Makanya sekarang ini sebenarnya cara pandang itu harus dibenarkan ya, harus diluruskan semua ini itu ya. Dalam pola pikir masyarakat itu yang sudah banyak teracuni oleh cara pandang kapitalisme yang sudah meracuni otak orang tua Muslim ini ya, mungkin itu Ustaz ya. Itu penjelasan yang menarik juga. Selanjutnya apa mungkin orang memiliki akhlak baik tanpa ilmu? Ini pertanyaan ini Pak. Apakah mungkin ada orang yang memiliki akhlak baik tanpa ilmu? Karena ilmu mungkin sekarang kan mencari informasi mudah gitu maksudnya ini mungkin. Ya. Yang pertama ya, memang akhlak itu kan juga bagian dari ilmu sebenarnya kan ya, ilmu akhlak kan itu ya. Tentu kalau kita pahami bahwa ilmu itu adalah suatu pengetahuan yang akan mengubah pola pandang dan sikap seseorang, tentu ya ilmu itu ya dimiliki seperti itu ya, dimiliki terlebih dahulu. Makanya ilmu akhlak itu diajarkan pertama kan begitu ya. Dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain itu yang dimaksudkan ya. Ilmu akhlak itu diajarkan sejak dini dan terus menerus diajarkan kepada anak-anak kita ya. Ilmu akhlak gitu ya, dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Nah, maksudnya tadi al-adzabu aula minal ilmi itu adab yang didapati dari ilmu adab itu lebih penting dibandingkan ilmu-ilmu selain ilmu adab. Nah, begitu kalau dipahami lebih luas nanti akhirnya begitu itu ya. Jadi itu ya. Jadi dia punya ilmu teknologi, ilmu begini-begini ya. Tapi adabnya tidak ada, ilmu adabnya tidak ada, maka itu tidak ada gunanya tadi. Itu maksudnya seperti itu. Kalau dikatakan ilmu memang harus ya, dari mana dia belajar adab? Kalau tidak ada ilmu yang dipelajari tentang adab kan begitu. Ilmunya kan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Jadi tentu kalau yang dimaksud itu ilmu sebagai sebuah pengetahuan yang akan mengubah sikap seseorang ya, maka harus ya ilmu itu dipelajari. Nah, makanya ilmu adab itu harus lebih dahulu diajarkan kepada anak-anak kita. Sekarang kayaknya jarang ilmu adab itu ya. Di sekolah itu enggak ada ya. Ya. Wong yang di sekolah agama saja ada akidah akhlak gitu ya. Dijadikan satu dengan akidah akhlak ya. Ya, akidah dan akhlak gitu ya. Dan itu pun seminggu sekali ya. 2 jam kalau gurunya datang. Kalau gurunya nggak datang ya ya jadi tidak diajarkan pada seperti itu ya. Ya susah nanti ya. Ya jadi gitu ya. Jadi kalau ilmu sebagai suatu pengetahuan ya
maka memang perlu dipelajari terlebih dahulu. Ya. Tapi kalau tadi dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, maka ilmu adab itu lebih penting dibandingkan ilmu yang lain. Karena ilmu yang lain tanpa ilmu adab, maka tidak ada gunanya. Nanti seperti itu dalam pandangan ulama yang ia memang konsen dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Ustaz. Jadi yang kami maksudkan dengan itu tadi ya. Ya, jadi nggak mungkin ya orang akan berakhlak baik tanpa ilmu berarti ya. Intinya di situ ya. Ya. Ya, maka ilmu akhlak dipelajari ya itu ya. Ya, makanya kalau Kalau kita membaca kitab ya dalam kalaupun nanti kitab berbuat Minhajul baik Muslim. pasti karena ada tujuannya kan. Ada tujuannya yang lain bukan Iya, pasti Allah ya. itu tadi. Iya. Iya. Ya jadi gitu ya. Ya. Selanjutnya menyambung dari pernyataan Ustadz tentang ilmu untuk diamalkan. Jika ada yang mengatakan kerja di pabrik bagian dari mengamalkan ilmu, bagaimana Ustadz? Apakah ada perbedaan amal yang dimaksud? Ya jadi kadang-kadang kan begini itu ya. Orang niat awal mencari ilmu ya, itu kan nanti ada ilmu yang bersifatnya skill itu ya, ilmu yang sifatnya bersifatnya pengetahuan untuk teknologi itu ya memang itu ya. Tapi yang dimaksud dengan dia belajar agama itu ya, belajar agama di luar skill itu ya, dia sekolah di sekolah agama, tapi itu tadi sekolah itu mempromosikan ya bahwa nanti kalau kamu sekolah di madrasah saya diterima di pabrik gitu ya. Maka dalam mindset pikirnya anak yang sekolah itu, sekolah di sana nanti diterima di pabrik kan begitu. Itu dia yang salah. Ya, cara membangun keinginan seseorang untuk belajar. Gitu ya. Memancing atau memberi stimulus seseorang untuk belajar itu cara yang salah seperti itu ya. Ya, makanya kalau kamu ingin kerja di pabrik ya belajarlah ilmu yang dibutuhkan oleh pabrik. Gitu ya. Ya, seperti itu nantinya ya. Kalau misalnya pabrik butuh untuk tenaga kerja bidang ini, maka agar bisa diterima di pabrik itu ya ilmu yang memang dibutuhkan untuk itu. Tapi jangan sampai tadi secara umum kita mencari ilmu itu hanya untuk mencari pekerjaan. Seperti itu. Maka nanti kalau khusus mencari kerja nanti, akhirnya ilmu-ilmu yang seharusnya diajarkan, dipelajari, tidak diajarkan akhirnya dan tidak dipelajari. Dampaknya sekarang anak-anak lebih penting belajar bahasa Inggris daripada belajar bahasa Arab kan begitu ya, karena memang tujuannya lebih mengarah kepada duniawi gitu ya. Nah sehingga itulah yang salah itu ya, itulah yang salah. Nah maksudnya itu tadi, karena ilmu itu sangat luar biasa dan dari Allah itu sangat banyak. Itu ya Ustadz yang dimaksud itu tadi ya. Jadi maksudnya adalah mengamalkan ya itu tadi ilmu-ilmu yang menyangkut dengan persoalan tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ilmu itu tadi secara umum baik menyangkut hal-hal yang lain, maka terkait ilmu itu ada sebuah hadis ya, meskipun ada mengatakan hadis ini dhaif, tapi seperti yang kita katakan sebagaimana catatan kaki dalam kitab itu ya, ada mengatakan man alima wa ya'lama allamallahu malam ya'lam. Ketika Allah memberikan ilmu, lalu ilmu itu diamalkan, maka Allah akan menambah kemudahan baginya untuk mencari ilmu-ilmu yang lain. Itu yang seharusnya kita kita sadari ya, bahwa ketika kita mencari ilmu itu karena Allah dan untuk ibadah kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memudahkan segala apa yang kita inginkan dalam kehidupan dunia ini. Mungkin itu yang seharusnya niat yang harus kita bangun dalam mencari ilmu itu, Ustaz. Ya. Itu benar itu. Jadi itu ya jawaban dari Ustadz. Yang masih ada waktu, ini kalau pertanyaan di chat ini sudah nggak ada, mungkin dari jamaah ada yang masih mau bertanya, masih ada waktu, silahkan kalau ada pertanyaan. Luar biasa ini pesan-pesan dari kitab Wasaya Abailil Abna ini. Masih ada?
Dari jamaah yang lain mungkin? Sudah cukup? Ya, cukup mungkin, Ustaz. Malam paling ini. Ada satu lagi. Oh, ini ada satu lagi, Tat. Baru masuk, Tat. Nggih, tafadhol, Ustaz. Bagaimana caranya agar bisa menyampaikan dengan cara yang menyentuh? Maksudnya, bagaimana cara menyampaikan pesan mungkin ini? Pesan kepada anak atau murid dengan cara yang menyentuh. Mungkin tadi yang berhubungan dengan ada murid beberapa karakter yang harus yang satu dipukul, yang diomongin halus itu gimana, Tat? Ya, memang ya itu tadi ya. Pertama kita harus tahu karakter tiap anak didik ya. Itu ya. Dan anak-anak kita pun kadang-kadang juga beda itu ya. Anak kita ya itu juga beda karakternya seperti itu ya. Tentu ini memang butuh kesabaran ya, butuh ini ya. Yang pertama itu tadi yang terpenting agar apa yang kita sampaikan itu menyentuh terhadap orang yang kita sampaikan itu, maka itu yang harus dilakukan adalah menjadi teladan ya, menteladani. Maka ini ada sebuah cerita ya, Imam Abu Hasan Al-Basri itu ya, beliau diminta untuk berceramah tentang fadilah memerdekakan budak ya. Jadi beliau meskipun diminta itu beliau tidak pernah menyampaikan. Namun suatu hari setelah berjalan beberapa bulan baru beliau menyampaikan. Maka setelah beliau menyampaikan itu banyak masyarakat yang memerdekakan budak. Ya, minimal budak itu diperlakukan secara lebih baik lagi. Nah, kenapa beliau baru menyampaikan sebelumnya tidak menyampaikan? Karena kata beliau, saya tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Nah, itu ya. Maka ketika dia mendapatkan rezeki dari Allah, lalu membeli budak dan budak itu dimerdekakan. Maka ketika dia ngomong itu orang, oh pantas dia ngomong begitu karena dia bisa melakukan itu. Oh ngomong kalau orang suruh infak nggak pernah infak, nanti gitu, nggak menyentuh nanti itu ya. Orang dipaksa-paksa infak dia sendiri pelit ya itu ya. Nanti akan begitu. Makanya keteladanan itu adalah penting dilakukan sebelum ia menyuruh seseorang. Ya, sebelum kita menyuruh anak, jangan kita, ayo nak sholat, bapaknya main, tidur, bagaimana kan menyentuh? Ayo nak menutup aurat ya, ibunya tidak pernah menutup aurat ya. Ya bagaimana kan menyentuh? Karena dia tidak memberikan keteladanan. Inilah yang kebanyakan salah gitu ya dalam kehidupan itu. Makanya sebelum menyuruh perbaiki diri sebelum kita memerintahkan seseorang. Sebab kalau ada perintah sementara dirinya tidak melakukan, maka yang dirasakanlah sakit hati ya bagi orang yang diperintah. Tapi tidak dirasakan oleh yang nyuruh, tapi dalam hatinya grundel sebenarnya itu ya. Makanya jangan sampai perintahnya itu justru menimbulkan sakit hati. Makanya lakukan lebih baik, lalu setelah itu kita sampaikan kepada orang lain. Maka yang terpenting keteladanan. Insya Allah dengan keteladanan, maka apa yang kita ucapkan punya magnet yang kuat, punya pengaruh yang kuat untuk merubah sikap orang yang kita inginkan perbaikan pada dirinya. Mungkin itu, Ustaz. Masya Allah. Jadi itu ya para jamaah sekalian. Jadi intinya di teladan kayaknya ini mulai tadi. Gitu ya. Pesan, wasiat, nasihat. Tapi kalau nggak ada teladan percuma. Taklis dumur. Percuma kayaknya. Betul ya. Penting ya. Jadi pentingnya wasiat ini, nasihat yang harus selaras dengan perilaku kita sebagai orang tua, sebagai guru di rumah, agar ditiru oleh anak-anak kita, yang dilakukan guru juga ditiru oleh murid-murid. Dan yang terpenting pesan, wasiat, nasihat itu yang terbaik tentunya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan Rasulullah, yaitu Islam. Itu yang terpenting. Jadi itu ya para jamaah. Mungkin closing statement dari Ustadz Bajuri ada mungkin untuk penutup. Insya Allah ya semua sudah paham dengan apa yang kita sampaikan tadi ya. Tadi Ustadz sudah menyampaikan ya bahwa yang terpenting bagi kita dalam menyampaikan wasiat agar wasiat itu berpengaruh
kepada orang yang kita sampaikan, maka keteladanan itulah yang penting. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang tua, sebagai guru, jadilah teladan terbaik untuk anak didik kita dan untuk anak-anak. Insya Allah ketika kita melakukan itu benar-benar dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan memudahkan apa yang kita inginkan. Karena bagi Allah itu ya tidak ada sesuatu yang sulit ketika kita menyandarkan i'timad segala sesuatu itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu. Maka yang terpenting itu tadi kesabaran, ketaatan kesabaran dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk menuju yang baik itu memang tidak sedikit tantangan dan halangan. Oleh karena itu kita senantiasa kayak begini ini saling watawasau bil haq watawasau bis shab, maka ini merupakan forum saling mengingatkan antar kita, karena tidak ada di antara kita itu orang-orang yang suci ya. Di antara kita sama punya ghoriza, yang ghoriza itu bisa baik bisa dibawa kepada yang buruk. Oleh karena itu dalam firman Allah, wa hadainahu najdain. Apa yang ada pada diri kita ini bisa berpotensi untuk baik, bisa berpotensi untuk buruk. Mata kita bisa untuk memandang yang haram, bisa untuk memandang sesuatu yang baik. Dan ini yang mengatur adalah diri kita. Maka wasiat tadi muraqabati itu ya, pengawasan guru itu tidak terlalu penting. Ya, yang terpentinglah pengawasan diri kita sendiri. Bagaimana kita menggunakan mata kita, menggunakan mulut kita, menggunakan telinga kita, tangan kita, itulah yang kita ngawasi atas semua penggunaan itu. Insya Allah ketika pengawasan itu betul-betul dilandasi kepada keimanan kepada Allah, maka insya Allah akan senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu, Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya, demikian keluarga di surga yang dirahmati Allah. Pemaparan dari Ustaz Muhammad Bajuri dari awal sampai akhir kayaknya menarik nih ya. Jadi insya Allah nanti kita bertemu di pertemuan yang lain yang membahas di bab-bab berikutnya, Ustaz. Semoga kita diberikan senantiasa umur panjang dan keistiqomahan. Amin, 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 amin. Ya, jadi beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Kajian Mazaya ini akan rutin ya, setiap bulannya insya Allah akan ada kajian. Seperti misal di sini, minggu kemarin kita ada kajian, minggu ini juga ada kajian. Tentunya seputar ilmu rumah tangga ya. Jadi yang sudah gabung di grup WA, Iwan maupun Ahwat, tetap stay di grup tersebut. Nanti kita kami sampaikan informasi di grup tersebut. Yang kedua, minta bantu untuk subscribe official YouTube Kajol Mazaya. Nanti silakan yang di YouTube-nya silakan di subscribe. Terus jangan lupa membuat testimoni selepas kajian ini. Ya, terakhir semoga kajian kita malam ini dicatat sebagai amal ibadah dan kita semua diberikan keistiqomahan dalam mempelajari ilmu-ilmu Islam serta dalam mengamalkannya. Amin. Ya, mari kita tutup kajian kali ini dengan pembacaan istighfar dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.